Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahru siyam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان mukaffaratun bainahunna idza jtunibatil kabair. Al-hadits. Hadratul mukarramun hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para alimun ulama, para zu'ama, para hufad wal hufadzah, para sepuh bina sepuh, aparatur pemerintah setempat yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan, Bapak Ketua DKM beserta jajaran, para pengurus pesantren, juga seluruh sivitas, para takmirin Masjid Jami Darus Sudur ya, yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan, juga para santri semuanya dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun yang mendengar pengeras suara ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah Ta'ala. Tentu tak lupa dan tak bosan saya mengajak untuk diri saya dan kita semua, mari kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai kita bangun dari tidur sampai kembali tertidur, yang tentu nikmat ini tidak bisa kita akan hitung satu persatu. Terlebih nikmat ini adalah nikmat yang paling mulia dan paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah dan limpahkan ke baginda alam Nabi Allah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita umat akhir zaman yang selalu setia dan mengikuti ajaran serta menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku sebagai umat Nabi, tetapi kita pun diaku oleh Nabi sebagai bagian dari umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang berhak untuk meraih satu pertolongan yang dikenal dengan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi kita semuanya akan menghadapi bulan yang agung dan mulia. Dan mungkin bahasa dan kalimat ini tidak asing didengar oleh kita, dan kita pun sudah familiar betul dengan kalimat ini.
Lalu kita sering kali bertanya, sesungguhnya yang seperti apakah kita menyambut dan memulia serta bahagia menyambut kehadiran tamu yang agung bernama Ramadan. Sehingga ada sebuah keterangan, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Lalu bagaimana caranya kita bergembira? Lalu ulama menafsirkan, ada sebagian ulama menafsirkan ini makna zahirnya, ada yang menandakan makna batinnya. Makna zahirnya mungkin berbagai macam refleksi yang terjadi di masyarakat sekitar kita atau lingkungan kita. Ada yang dengan menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kegembiraan secara zahir, mereka ada yang mencat rumahnya, membaguskan jalannya, bahkan aya nu buat tramway aya gitu teh. Ngan siga-sigana lolobana menyambut bulan Ramadan teh buat tram teh. Teuing mapak meuk-meuk meureunnya isukan rek puasa. Ada lagi memaknai batinnya, yaitu ulama katakan yang dimaksud menyambut bulan Ramadan adalah mempersiapkan segala sesuatunya, terlebih itu adalah ilmunya. Maka pada saat kita menyambut bulan Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatu berkenaan dengan ilmunya. Sebab puasa adalah bagian dari ibadah, dan ibadah harus dan memerlukan ilmu sebagai pelengkap bahkan penyempurna ibadah kita. Bagaimana mungkin kita akan baik dan benar serta apalagi sempurna ibadah kita tanpa dengan ilmunya? Maka setiap ada kajian-kajian menjelang Ramadan, seringkali ulama, guru-guru kita menyampaikan bagaimana kiat saat kita berpuasa di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan, semuanya kita persiapkan tentu dengan penuh ilmu pengetahuan. Lalu amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh kita saat kita bertemu dengan bulan Ramadan? Tentu selain puasa itu sendiri, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa. Yang paling masyhur dan ini biasa kita lakukan, yaitu solat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, yang lebih dikenal dengan solat tarawih. Yang tarawih sendiri adalah solat yang istimewa, yang hanya ada di bulan Ramadan. Ayan teu ibu salat tarawih di luar bulan Ramadan? Teu aya. Istimewa. Dan tarawih ini luar biasa. Dulu zaman saya kecil dan termasuk bapak ibu yang hari ini mungkin usianya sudah lebih dari 30-40 tahun, kita ngalami yang namanya salat tarawih teh siga galungan atuh. Di abdi di lembur. Salat tarawih teh Masya Allah, baheula mah belum ada masjid yang bagus tembok seperti ini, apalagi ini kaca. Dulu mah tajumnya. Salat tarawih unggal beres siap tarawih, isukna ngabeneran mustajum. Museling dorong bener teh Pak. Anu keur ruku dicolok. Anu disingsatkeun jeung lain sebagainya, Masya Allah Gusti. Mana aya dongeng nasi kabayannya? Aya anu keur salat, meureun salat teh kebenaran si kabayan teh jalmi nu awam keneh. Kumaha cenah salat? Tuturkeun we imam cenah. Meureun nuturkeun imam pas kebenaran salatna teh salat tarawih, Bu, Pak. Begitu imam tarawih langsung harureuy jeung lain sebagainya, seling coel nutin lihat di tukang nyoel nu hareupeunana pas kabeneran si kabayan posisi belakang imam dicoel kitu, oh cenah nurutan jeung si kabayan teh aing kudu kumaha dicoel imam atuh pas nu dicoel eta teh kaget ngajejek Pak ka tukang. Jek si gabayan teh aing piraku kudu ngajejak deui da cenah kudu nurutan, dijejak deui tukang. Teu beres salat itu. Da heureuy baheula.
Walaupun seperti itu bukan berarti boleh, tetapi begitulah keadaan dulu. Karena apa? Kita belum tahu ilmunya. Seolah-olah halal jeung boleh sholat tarawih dipakai bercanda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saat itu kita maklum belum sampai ilmunya kepada kita semua. Maka saat kita sudah tahu bahwa tidak boleh, jangankan bercanda seperti itu, nebikeun ka maaf ibu, aya nu sengaja sarung teh dikitukeun singsatkeun, nya tuh katingali. Lain heureuy nu diganjal ku bedug teh mah jeung sajabina ku kahkol. Nya aurat katingali ka mana-mana. Ada kalanya itu terjadi. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Makanya hari ini kita coba belajar bagaimana ilmu. Ingat Pak, solat itu yang namanya solat wajib, solat sunnah hakikatnya adalah solat. Bagaimanapun tidak boleh kita bercanda. Jangankan bercanda seperti itu, tersingkap aurat kita karena angin dibiarkan oleh kita dalam sekian waktu, maka batal hukumnya, kecuali pada saat terbuka aurat langsung ditutup. Kan begitu cek piki. Ayo mah disingsatkeun siga nu atoh antepkeun we. Promosi meureun. Kemudian amalan apa lagi yang ada yang dilakukan oleh kita pada saat bulan Ramadan tiba? Tilawatul Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun adalah baik. Tapi saat kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan punya nilai plus. Karena setiap amalan yang wajib, yang sunnah berpahala wajib, yang wajib Allah lipat gandakan dalam hadis sampai 70 kali lipat pahala wajib di luar bulan Ramadan. Bayangkan kalau ibu hatam satu Quran. Quran itu hatam dalam satu bulan satu kali. Berarti dilipat gandakan. Terus dilipat gandakan. Bahkan ada keterangan pahala di bulan Ramadan, khususnya puasa Ramadan, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah saja. Maka beruntung kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kita isi kegiatan di setiap hari di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tarawih, tilawah Quran atau tadarus. Biasanya ibu-ibu yang paling rajin yang namanya tilawah Quran, tadarus Al-Quran bebarengan gitu. Luar biasa, saminggu geus hatam Quran. Rada cangcaya, Ustad abdi geus hatam Quran. Manya bu karek saminggu. Bener Ustad. Disamperkeun teh bener hatam Al-Quran. Kata saya, hebat ibu, saya seminggu can hatam-hatam. Kadang-kadang setengah bulan can hatam kan. Hari ibu saminggu ge geus hatam. Hebat. Masing-masing henteu cenah udunan. Jadi sapoe atuh bisa hatam kitu mah. Tetawios sami wae. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di bulan baik ini? Yaitu kita bisa memperbanyak sedekah. Saat kita bersedekah di luar bulan Ramadan, kata Allah, Allah berikan pahala 700 kali lipat bagi orang yang bersedekah. Maka tentu berkali-kali lipat, beratus-ratus, beribu-ribu kali lipat. Allahu alam berapa lagi banyaknya lipatan bagi orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Makanya seringkali di bulan Ramadan momentum orang pingin bersedekah di bulan Ramadan. Contoh, di sini juga ada sedekah takjil. Ada ya. Biasanya setiap masjid itu ada sedekah takjil. Memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Der teh bu di kota mah takjil betul keru puasa. Eta mah boga anak jeung incu dibawa dikerit kabeh ke masjid. Keur nu buka puasa incuna teu puasa. Bae cenah hitung-hitung berkat sabulan Ramadan sakali. Aya nu kitu eta mah. Teu sawios nya sedekah. Siapapun untuk siapapun boleh untuk mengambil itu semua sedekah. Maka pada saat orang berbagi, salah satu dengan takjil atau dengan perkara yang lain, intinya bersedekah di bulan Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu akan diraih bagi orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Sehingga ada orang yang berzakat pun di bulan Ramadan.
Orang yang bersedekah sunnah banyak di bulan Ramadan. Sehingga ada orang kaya itu mau zakat hanya spesial di bulan Ramadan saja. Padahal kewajiban zakat, kecuali zakatnya zakat fitrah, zakat mal atau zakat perniagaan atau zakat pertanian bukan pada saat bulan Ramadan. Kalau pertanian setiap kali dia panen, kalau perdagangan 1 tahun haul namanya sampai nisab dia hitung. 1 tahun dia investasi, maka setahun berikutnya itu dihitung, dikeluarkan sejumlah harta yang didapati atau perniagaan yang didapatinya, dikeluarkan pada saat dia memiliki harta, kalau itu sedekah atau zakat harta, bukan pada bulan Ramadan. Tapi kenapa orang seringkali dikaitkan dengan bulan Ramadan? Tadi Ramadan adalah bulan baik, pahalanya pun lebih baik, maka dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih pada saat dia bersedekah, pada saat dia memberikan kebaikan pada orang lain karena keberkahan dan kebaikan bulan Ramadan. Apakah salah? Tidak ada yang salah, cuman mungkin belum faham. Hoyong sakaligus kenwai abeh pahala bertambah, nggak apa-apa, silahkan saja bersedekah di bulan Ramadan. Ini ada sebuah kisah nyata di bersedekah ini di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Pertama, ini ada seorang pembantu rumah tangga dari Indonesia, yaitu TKW. Dia berangkat pergi ke Arab Saudi. Begitu sampai di sana, sang majikan bosnya itu senang karena mencek orang Sunda mah kapake. Pekerjaannya rapi, gesit dan lain sebagainya, taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang bos. Namun punya perilaku yang aneh. Setiap kira-kira jam 9, 10 atau jam 11 pagi hari, dia itu masuk ke toilet dan berlama-lama sekali di toilet. Sang majikan ada khawatir juga, takut-takut ada apa-apa, maka dipanggillah. Kemudian kata majikannya, kamu ini kenapa? Kenapa setiap jam sekian kamu masuk ke toilet, kamu berlama-lama di sana? Sebetulnya dia tidak ingin bercerita, tetapi didesak oleh sang majikan, akhirnya dia bercerita. Jadi begini Bu, kata sang TKW ini, sebetulnya pada saat saya teken kontrak, saya dalam keadaan hamil. Begitu kontrak itu selesai dan saya harus berangkat, saya baru selesai melahirkan. Usia anak saya itu kurang lebih 2 bulan saya tinggalkan. Lalu kenapa saya ini masuk ke toilet dan berlama-lama? Saya itu pertama, saya menangis karena ingat anak yang saya tinggalkan. Yang kedua, saya itu maaf ya, kalau air susu tidak dikeluarkan kan sakit. Maka saya memompa air susu saya dikeluarkan supaya tidak sakit. Begitu mendengar curhatan sang TKW tersebut sebagai anak buahnya, maka bosnya ini merasa iba. Lalu ditawarkan, nah kalau begitu kamu jangan tunda-tunda. Besok kamu pergi, hari ini saya tekankan, saya pesankan tiket, kamu pergi. Dan kontraknya itu selama 2 tahun, dan ini gaji kamu selama 2 tahun saya beri. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Udah, kamu nggak usah memikirkan pekerjaan kamu di sini. Yang penting kamu dan anak kamu bisa bertemu, dan anakmu jauh lebih penting ketimbang pekerjaan ini. Pergilah sang TKW tersebut pulang ke tanah air, ke Indonesia, dan diceritakan sebelum itu sang majikan si perempuannya itu punya sakit yang namanya kanker. Kankernya itu stadium 4, gawat, dan dia ini harus dioperasi. Mau tidak mau harus dioperasi. Tetapi sang majikan tersebut pada saat dia mengeluarkan sedekahnya, sang majikan itu merasakan ada sesuatu yang menjek orang memplay gitu. Dia menangis, tetapi tangisannya itu membuat tenang hatinya. Ada sesuatu yang keluar dari aura di dalam tubuhnya itu. Dia menjadikan sesuatu bahagia yang tidak terkira, walaupun dia menangis, tapi nangisnya tangisan bahagia. Pada saat jadwal dioperasi, pergilah dia ke dokter tersebut. Sebelum dioperasi kan ada diagnosa dulu. Begitu didiagnosa, sang dokter kaget.
Ibu, apa amalan ibu selama ini? Apa yang ibu lakukan? Apakah mengkonsumsi obat atau apa? Tidak, Dok, kata sang ibu. Emang kenapa, Dok? Saya melihat sedikit pun tidak ada penyakit kanker di tubuh ibu, maka hari ini ibu tidak usah operasi. Dan ibu, saya simpulkan, kata sang dokter, ibu dinyatakan sembuh dari penyakit ibu. Mohon maaf ibu, saya mau tanya, apa yang ibu lakukan selama beberapa bulan terakhir ini? Dia bingung ceritanya bagaimana. Akhirnya dia bercerita, Dok, barangkali inilah mujizat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya saya bersedekah untuk anak buah saya atau pembantu saya yang dari Indonesia itu. Maka si ibu nangis, sang dokter menangis. Ini mujizat atau kebaikan dari sedekah. Ada kisah nyata pula di Jakarta, ada seorang ibu sama memiliki penyakit yang harus dioperasi juga, kanker juga. Ini ibu-ibu hati-hati loh buat penyakit kanker. Ibu mah biasa kanker teh kantong kering. Akur itu. Si ibu ini sudah habis hartanya. Dia itu tadinya orang kaya, dia punya usaha, dan usahanya itu yang tersisa roda dorong. Roda dorong namun di urang mah namanya nu di kotak itu biasa lamun ngabangun ning sok pakai itu. Kalau di Jakarta kan biasa, Bu. Saya dulu pernah tinggal di Jakarta, ada beberapa orang yang menyewakan roda seperti itu. Biasanya kalau di Jakarta dari kayu, pakai roda itu. Kebetulan kampung sebelah itu ada pembangunan masjid, dan panitia masjid datanglah ke si ibu tersebut meminta pertolongan, meminjam, menyewa, maksudnya menyewa roda tersebut selama pembangunan. Singkat cerita disewa, kemudian si panitia membawa roda. Akhirnya selesailah pembangunan. Sang panitia mengembalikan roda plus membawa uang sewaan yang disepakati. Kata sang ibu, Pak, ini uang apa? Ini uang sewaan, Bu. Kan ibu menyewakan ini sesuai dengan apa yang ini saya bawa, ini uangnya. Maaf ibu, maaf Bapak panitia, saya bukan tidak butuh uang ini. Saya ikrarkan setiap apa yang dipakai, dan ini sebagai imbalannya saya terima dan saya sedekahkan semuanya untuk pembangunan masjid. Masya Allah, subhanallah. Pergilah si panitia dan si ibu pun sesuai jadwal kontrol. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Si ibu ternyata dinyatakan sembuh total dari penyakit yang dideritanya. Allahu a'lam. Tapi asbabnya dengan sedekah. Ada lagi sebuah kisah yang sangat luar biasa. Sama ini di Timur Tengah ceritanya. Ada seorang bapak masuk ke rumah sakit yang selama ini dia tidak pernah ada keluhan atau sakit. Pada saat itu dia merasakan sesak, masuk ke rumah sakit, didiagnosa sama dokter, di ronsen kalau kita bahasanya. Apalah istilah kedokteran itu. Begitu di ronsen dan lain sebagainya, didiagnosa, ini orang aneh. Lalu sang dokter berkumpul dengan dokter-dokter spesialis yang lainnya. Kenapa? Karena dari hasil diagnosa orang ini jantungnya tidak berdegup, tidak berdetak, Bu. Maka kata dokter, ini orang sudah mati. Di mana mayatnya? Begitu ditunjukkan oleh sang perawat, itu Pak Dokter, sang pasiennya. Dia kaget, loh kok masih hidup? Dia tanya, Dok Pak, Bapak ini punya kelainan apa? Lah emang kenapa? Nggak mungkin orang itu hidup kalau jantungnya tidak berdetak. Logikanya orang jantung mati, diem, kita mati. Betul nggak? Ibu istirahat jantung, ibu tidur, jantungnya kerja nggak? Kerja. Lamun milu tidur, insya Allah qaid alias is dead. Pohon si jantung teh milu sare tunduhun. Itulah kekuasaan Allah. Tapi ini kok orang nggak mati? Maka masya Allah, tabarakallah, didiagnosa. Ternyata selidik punya selidik, dia punya seorang teman
Si orang pasien tersebut punya sahabat. Begini dia ceritakan. Orang ini solehnya luar biasa. Puasa Senin Kemis, Daud, dan sebagainya dia lakukan. Dan luar biasanya dia ini orang punya perusahaan, 20 perusahaan yang semuanya ditanggung dia. Dan orang-orang yang dia sekitar dia itu selalu apabila ada permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, lain dan sebagainya, pasti dia bantu. Kalau ada pembangunan apapun pembangunan, apalagi itu masjid, madrasah, pesantren dan lain sebagainya, pasti nama dia itu ada peranannya dalam menyumbang. Masalah besar atau kecil relatif. Inilah barangkali rahasia kenapa orang tersebut masih hidup. Kenapa? Kuncinya adalah sedekah. Maka kesempatan baik Ramadan kali ini, kalau ibu bapak yang Allah titipkan berupa harta, jangan ditunda-tunda, apalagi di bulan baik ini. Maka bersedekahlah. Siap bapak ibu bersedekah? Insya Allah. Siap. 3 menit lagi. Siap. Ibu bapak, apalagi yang bisa kita lakukan selain kita bersedekah di bulan Ramadan? Nanti pada akhir 10, terutama 10 akhir terakhir adalah kita beriktikaf. Ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak saya perempuan iktikaf? Silahkan, yang tentunya dipisah tempatnya. Kalau di sini ada 2 lantai, laki-laki di bawah, perempuan di atas. Iktikaf boleh, boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyri awakhir Ramadan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asyri awakhir Ramadan. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu beriktikaf terutama di 10 hari bulan Ramadan. Dalam riwayat lain 1 bulan penuh Rasulullah itu kadang-kadang beriktikaf. Makan dan minum, sahur dan berbuka itu diantar oleh istrinya ke masjid. Bapak ibu, terutama ibu-ibu, ridho henteu lamun carogena iktikaf di masjid? Bapak ridho cenah. Sabulan Pak itikaf, tong ka mana-mana. Oh, lolotot. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Masih banyak sebetulnya amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Selebihnya mangga silahkan bisi aya nu bade ditaroskeun. Baik, terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan. Baik, supaya apa yang menjadi penasaran Bapak Ibu semuanya, apa yang ingin diketahui lebih tepat sasaran, mangga mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya. Mulai dari Bapak dulu. Bapak dulu 1 pertanyaan, kemudian Ibu 1 pertanyaan. Satu-satu atau langsung 2 Ustaz? Satu-satu ya. Nah, 1 dulu, mangga. Bapak-bapak dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah Pak, saya tahu kan Ramadan saum itu terbagi 3 Pak ya. Saum awam, khawas dan hasil khawas. Di dalam Quran itu kita mencapai saum itu untuk la'allahum tattaqun. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketiga golongan ini bisa semuanya la'allakum tattaqun atau hanya satu saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti mencapai takwa? Kalau misalnya hanya satu saja, saya ingin penjelasan dari Bapak. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengkategorian seperti itu emang ada diantaranya di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan bahwa saum itu ada 3 kategori pelakunya. 1 saum awam, 2 saum khas khusus, ada khawasil khas, itu orang yang khusus, sangat khusus sekali. Wallahu alam seperti apa bentuknya, tetapi digambarkan di sana bahwa yang dimaksud dengan saum awam itu adalah saum yang hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi hanya makan dan tidak makan dan minum saja. Dia melakukan aktivitas puasanya seperti itu, tapi puasanya tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan ini. Apakah ini juga akan berbuah yang namanya takwa? Tentu puncak dari ibadah yang namanya puasa, dan sebetulnya ibadah-ibadah yang lain puncaknya adalah membentuk manusia bertakwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apapun ibadah itu termasuk puasa mencetak manusia bertakwa. Jangan khawatir dengan kategori kita aduh saya mah ayana di posisi awam.
nggak apa-apa. Kita puasa saja. Mudah-mudahan Allah merubah dari yang tadinya kita hanya sebagai puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan minum saja, ya. Haus maknanya lapar dan haus dan minum. Lapar dan haus saja atau tidak berhubungan badan di siang hari dengan suami istri, nggak apa-apa, lakukan saja. Barangkali kita sempurnakan hari ini, apalagi kita sudah mampu dengan ilmunya walaupun sedikit-sedikit. Insya Allah kita barengi dengan ilmu. Maka orang yang puasa khawas itu sudah dibarengi dengan ilmunya. Apalagi khawasil khawas, bukan hanya dia menahan lapar minum, dia juga memiliki ilmunya dan dia juga menjaga muraah puasa itu sendiri. Apa? Tidak dia berbuat fahsya mungkar, termasuk rofas, ya, berkata-kata jorok, menahan pandangan mata, tidak emosional, tidak melakukan kejahatan dan lain sebagainya, kemaksiatan pada umumnya, itu semuanya dijaga. Dan insya Allah pada akhirnya Allah lah yang menentukan orang ini diterima atau tidaknya, baik berubah atau tidaknya, Allah yang berkehendak atas semuanya. Yang jelas kita kan tidak pernah tahu posisi kita ada di mana. Nggak apa-apa walaupun kita kategorinya puasa orang awam. Puasa saja, yang penting kita melakukan, paling tidak kewajiban kita sudah gugur. Insya Allah Allah yang akan menhadiahi orang yang berpuasa dengan gelar la'allakum tattaqun, menjadi manusia muttaqin, insya Allah. Mangga, wallahu alam. Ada lagi yang lain? Mangga ibu-ibu mungkin. Oh, mangga ibu-ibu sana, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Pak Ustadz, tentang iktikaf kemarin, kalau ibu-ibu iktikaf boleh nggak sampai jam 3 gitu, sampai waktu sahur kita pulang dulu, ini anak-anak. Terus satu lagi, kalau kita baca doa buka, kita bismillah dulu, minum, atau langsung doa dahaba doa atau alumalakasum tuh. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya i'tikaf itu apa? I'tikaf itu berdiam diri. Di dalam kamus i'tikaf, di dalam pembahasan fikih bab i'tikaf, itu tidak ada batasan berapa lama. Hatta ibu duduk sesaat saja. Duduk, kemudian ibu berniat, nawaitu ana a'takifa, atau saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Itu sudah dapat pahala i'tikaf. Walaupun ibu hanya 5 menit. Apalagi ibu i'tikaf dimulai misalkan setelah tarawih, nanti pulang-pulang menjelang sahur, itu lama banget, kategorinya lama banget. Ada kalanya jamaah kita di masjid saya, di sana saya tinggal, ada kalanya i'tikafnya datang ke masjid jam 2, jam 3 mas balik deh, di temannya gak muntahnya. Kalau Nabi itu i'tikaf itu full, beliau itu 24 jam dalam satu hari, 10 hari terakhir tuh full. Walaupun mungkin model saya atau bapak-bapak mah yakin lah insya Allah sarwa gitu maksudnya. Ibu-ibu apalagi sibuk begini dan itu, nggak apa-apa. Berapa saja kita mampunya, berapa lama kita mampu datang ke masjid. I'tikaf di sana. Ketentuannya sekali lagi saya tekankan, i'tikaf itu tidak ada batasan berapa lamanya dia harus tinggal di masjid. Ustaz boleh nggak tidur? Lah emang dilarang tidur di masjid? Nggak apa-apa. Saya itu kalau i'tikaf pergi dari sholat selesai taraweh, kalau saya kan ceramah keliling tuh, kalau pulang ceramah saya ke rumah, kemudian saya bawa selimut, bawa bantal, bawa sarung, tidur di masjid. Bangun-bangun nanti pas mau bangun sholat malam, nggak apa-apa, lakukan. Kita udah zikir, wirid, baca Quran dan lain, kita sahur pulang. Kalau emang nggak dianterin. Kalau kecuali ada program dari masjid yang i'tikaf sahurnya dijamin di masjid, nggak apa-apa itu, berarti nggak usah pulang. Kalau enggak ada yang jamin ya pulang aja sahur. Nanti pulang lagi ke masjid, niat lagi i'tikaf, begitu caranya. Allah a'lam. Kemudian tadi ibu pertanyaan, apakah makan dulu apa doa dulu? Ya doa dulu dong Bu. Ayo.
Kumaha engke geus makan geus wareg poho can ngadoa Allahumma barik lana Allahumma lakasum jeung lain sebagainya. Ya di mana-mana oge doa minimal bismillah. Bismillah. Barangkali ada lagi yang lain? Ibu-ibu masih ada? Ada Pak, satu lagi titipan. Titipan. Kalau puasa itu kan kita tidur siang, terus mimpi basah. Apa itu batal atau harus diqada atau gimana? Kalau mimpi, mohon maaf sampai inzal sekalipun, inzal itu sampai keluar air mani, itu tidak batal. Yang membatalkan itu dengan sengaja dioprek atanapi. Ada mana atau udah kudu dijelaskan atanapi. Atanapi berhubungan badan. Mohon maaf berhubungan badannya tidak sampai inzal. Hanya Noel hungkul balik deui. Wassalamualaikum misalkan. Batal juga itu. Ya. Nah, kalau mimpi tidak sengaja enggak apa. Kalau menghayal itu disengaja, itu batal. Ya, kalau mimpi tidak. Tapi kan kali oge asal benar-benar ngimpi tidak batal. Ada lagi silakan. Bapak-bapak. Santri, mangga santri. Santri? Ya. Mangga. Sadajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana ketika berbuka puasa, kan waktunya azan tuh, apakah kita itu harus mendengarkan azan dulu atau pas azan langsung buka gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan itu menunjukkan waktu sudah masuk. Berarti begitu Allah, karak Allah, nah berarti geus can barbar acan, boleh kita makan di sana. Begitu Allahu Akbar, bar teh ngesep cau genep menang eta. Nu adana sabari tuang entong atuh mung serat atuh. Nah yang mau azan minum membatalkan diri atau selesaikan azan mau pingsan atau malami ya nggak apa-apa. Prinsipnya karena sudah disepakati begitu tiba azan itu kalimat Allah itu menunjukkan sudah masuk waktu. Jadi boleh kita berbuka di sana. Gimana? Ya, masih ada mungkin satu atau dua penanya lagi. Kalau masih ada silakan satu atau dua. Maka ibu-ibu masih ada? Bapak-bapak mungkin masih ada. Kalau tidak ada Ustaz, mohon tipnya Ustaz. Kita kan semuanya paham 10 malam terakhir itu adalah puncak bulan Ramadan, tapi sering sekali kita justru semangat di awal Ustaz. Jadi semakin ke belakang softnya makin jauh Ustaz. Nah, gimana agar kita agar kita bisa memaksimalkan di 10 malam terakhir itu untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada tips-tipsnya Ustaz. Baik, bismillah. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan dan kita pun bisa mengamalkannya. Begini Bapak Ibu, seluruh bulan Ramadan dari awal sampai akhir Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan ampunan, bulan penuh dengan berkah. Maka saat kita maaf banyak terjadi di mana-mana nih. Masjid nanti sebutnya tarawih teh. Tara sawareh. Ibaratna di urang mah siga bedug, sedek kendang. Awalnya jeung depan jeung belakang. Awalna pinuh, engke pinuh-pinuh deui Idul Fitri. Nah, pas tengahna kosong, seseueurna kitu. Ini yang sering kita salah. Jadi perubahan teh i'tikaf teh 10 hari pertama di masjid. 10 hari kedua di mall. 10 hari terakhir di terminal. Alias mudik. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan. Justru Nabi itu 10 hari terakhir itu beliau semakin giat, semakin hebat, semakin kuat intensitas ibadahnya. Makanya beliau itu kuatkan di bulan Ramadan itu. Bahkan ada satu buah keterangan sepanjang bulan Ramadan tuh malaikat Jibril itu turun.
Dan malaikat Jibril bersama Rasulullah satu menurang ngabala gitu ngabandungan mutolaah dan murojaah. Jadi tadarus bersama antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, sekaligus mengevaluasi bacaan-bacaan Rasulullah. Itu terjadi di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Ya, ibu hoyong disarangan ku malaikat hoyong Israel tapi bakar. Insya Allah kalau kita memiliki keyakinan sepanjang bulan Ramadan itu adalah kebaikan. Bahkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 5 perkara yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tidak diberikan pada umat selain umat Nabi Muhammad. Salah satunya dari 5 tersebut, poin yang terakhir di hadis tersebut adalah di hari terakhir atau di malam terakhir bulan Ramadan, para malaikat semuanya memintakan ampun kepada umat Nabi yang berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan. Maka harusnya di 10 hari terakhir terutama di malam-malam terakhir itu kita harus semakin semangat, harus semakin giat dan semakin rajin. Lain malah justru ibu-ibu sibuk di dapur, sibuk di mall, sibuk di terminal, di masjid mah kosong. Tiluan juara bertahan nu aki-aki eta ge. Insyaallah di masjid ieu mah moal salah kitu da teh. Moal beda jeung nu lain. Ya. Gimana Ustaz, ayat satu lagi sama ibu-ibu? Ada pertanyaan? Silakan udah. Ketentuan zakat itu kepada orang yang sudah terlahir ke alam dunia. Pada saat kita mengandung, walaupun usia kandungan kita 9 bulan, tapi can gubrag, kecuali malam takbir gubrag ya keluar, maka itu wajib dizakati. Hari terakhir zakat itu orang yang terlahir pas di malam Idul Fitri sebelum imam naik mimbar, lahir dia, itu wajib. Yang di dalam perut itu belum wajib dizakati. Itu sepakatan ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka di buku-buku fikih tentang bab zakat, khusus di pembahasan zakat bagi orang yang hamil atau bayi yang sedang dikandung. Ada pembahasan khusus zakatnya. Ada lagi? Awas ya. Bapak-bapak. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tipsnya aja Ustaz. Biasanya kan lamun puasa mah getol Ustaznya, ke masjid getol, ngaji getol, dikir getol gitu. Tips agar setelah puasanya tetap istiqomah gimana Ustaz? Ini yang paling sulit kita lakukan. Betul Bapak. Di Ramadan itu makanya sering kita mendengarkan. Jadi nama puasa Ramadan itu nama lainnya itu Syahrul Mubarakah, Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah. Di antaranya Syahrul Barokah, Mubarak. Kenapa? Berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Makanya tidak aneh orang di bulan puasa itu bertambah kebaikannya. Dan sesungguhnya bulan puasa itu nama lainnya adalah Syahrul Tarbiyah, bulan latihan. Nami latihan berarti latihan yang sesungguhnya sesudahnya kan? Betul tidak? Sebulan ini kita digembleng, 11 bulan sesudahnya balik deui ke asal. Di bulan puasa batur balalagur Pak. Sehingga di abdi mah aya nu ngambek teu kabagian sedekah. Ceritana kieu, panitia ngebentuk panitia, DKM membentuk panitia, ibu-ibu majelis taklim buat takjil. Sedekah takjil. Itu didata. Siapa yang mau daftar, abdi, kumpulah, selesai dijadwal 1 bulanan. Pek aya nu teu jadwal, Pak. Wah, ngamuk dicarekan DKM jeung panitia. Abdi ge ya teu ge. Hayang sedekah mah. Wah, alhamdulillah, Pak, teu kabagian sedekah di bulan Ramadan ngambek. Beres bulan Ramadan diajakan sedekah, ngambek deui si eta ge. Ayo we sedekah cenah tuh. Jadi menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan berkah. Sebetulnya ini alamiah. Sebetulnya ini menjadikan sesuatu yang lazim terjadi. Bahwa di bulan Ramadan kenapa aktivitas ibadah kita meningkat? Karena nama bulan Ramadan itu adalah Syahrul Mubarak. Syahrul bulan
penuh dengan keberkahan. Maka tidak aneh kalau di bulan Ramadan meningkat. Luar bulan Ramadan turun deui. Betul nggak? Terjun bebas nih, Pak. Maka ini sudah. Bagaimana kiat dan tipsnya? Tanamkan dalam diri kita, Ramadan adalah latihan untuk diri kita. Maka yang sesungguhnya pertempuran kita ada setelah bulan Ramadan, terutama di bulan Syawal. Aya nu pasea di bulan Ramadan tetulus, abdi kan keur puasa. Teu meunang pasea. Engke we bulan Syawal rek gelut mah ulah eta. Ya, itu saja wallahu alam karena waktu juga dan saya pun. Nika tutup saja dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda syakirin hamdan amin hamda yuwafi ni'amahu ka fi mazidah. Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya sami'u ya basiru ya latif ya khabir. Ya Ghaffar ighfir dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa guru-guru kami serta dosa orang-orang para pendahulu kami ya Allah. Ya Allah, saatnya kami bertemu dengan Ramadan. Apabila ada kesalahan-kesalahan kami ingin pada saat bertemu Ramadan di bulan yang suci dan agung, kami dalam keadaan sudah suci dengan sebab dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Maafkan atas segala dosa dan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan serta qiyamul Ramadan dan qiyamul lain di bulan Ramadan dapat kami jalankan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kemampuan rezeki ya Allah sehingga kami dapat rezeki yang banyak serta berkah untuk bekal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk menolong saudara-saudara kami, membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak serta berkah. Ya Allah, soleh dan solehahkanlah turunan kami ya Allah, karena itulah menjadi harapan kami dari dunia sampai akhirat. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, akhirnya saya mohon maaf apabila kehilapan dan kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa di waktunya yang setelah tentukan sesuai dengan kesepakatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Pada kesempatan akhir ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dimudahkan dan kita di akhir nanti dapat predikat orang-orang yang bertakwa. Saya atas nama pribadi mohon maaf kalau selama menjalankan acara, memandu acara ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, mudah-mudahan kita memasuki Ramadan dalam keadaan hati yang bersih tanpa